Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik, anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali, berjumpa lagi dalam video pembelajaran, dalam video pembelajaran daring, pembelajaran online. Yang kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis inflasi. Tentunya materi ini berkaitan dengan materi dari sebelumnya, yaitu tentang pengertian inflasi. Oh iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa selalu dalam kesehatan jasmani dan rohani, senantiasa selalu dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, sebelum saya masuk pada materi tentang jenis-jenis inflasi, saya akan mengulangi sedikit tentang apa itu inflasi kemarin. Bahwasanya inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang itu mengalami kenaikan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang relatif lama, atau biasanya adalah 1 tahun. Oke, dan kemudian sekarang apa jenis-jenis inflasi yang kita ketahui? Bahwasanya kita bicara tentang jenis-jenis inflasi, ya. Jadi inflasi itu bisa didasarkan, yang pertama, berdasarkan asalnya. Jadi berdasarkan asalnya, dari mana inflasi itu terjadi. Dari sini kita mengetahui bahwasanya inflasi itu ada yang berasal dari dalam negeri, ya. Jadi inflasi yang terjadi karena asalnya memang berasal dari penyebab-penyebab yang terjadi di dalam negeri, atau disebut dengan domestic inflation, ya. Jadi inflasi yang terjadi berasal dari dalam negeri. Seperti kemarin kita bicara inflasi yang terjadi ketika permintaan itu bertambah banyak, seperti momen-momen ketika menjelang hari raya, kemudian peristiwa-peristiwa hari-hari besar nasional, hari-hari besar agama yang lain, itu biasanya terjadi yang namanya kenaikan jumlah permintaan. Nah, ketika ada kenaikan atau bertambahnya jumlah permintaan ini, maka otomatis biasanya diikuti dengan naiknya harga-harga barang, dan terjadilah yang namanya inflasi. Jadi ada yang berasal dari atau dikarenakan dalam negeri atau domestic inflation. Kemudian yang kedua, inflasi yang terjadi karena inflasi yang terjadi di negara lain. Kita mengimpor inflasi atau imported inflation. Kita mengalami inflasi atau kenaikan harga-harga barang kita ini karena dipengaruhi, diakibatkan, disebabkan oleh inflasi yang terjadi di negara lain. Semisal katakanlah saya ini seorang pengusaha restoran yang membutuhkan bahan baku beras. Kemudian katakanlah semisal beras yang saya pakai dalam restoran saya itu adalah beras-beras yang berasal dari Vietnam atau Thailand. Nah, ketika di negara Thailand atau Vietnam itu mengalami inflasi, otomatis harga beras di sana mengalami kenaikan. Nah, ketika beras di Thailand ataupun di Vietnam mengalami kenaikan, kemudian saya selaku pengusaha restoran membutuhkan beras dari sana, saya beli dengan harga beras yang sudah mengalami kenaikan. Maka otomatis beras yang saya beli tadi itu ketika saya bawa ke Indonesia akan mempengaruhi naiknya biaya produksi. Nah, otomatis juga harga akan mengalami kenaikan. Nah,
Ini adalah salah satu contoh inflasi yang terjadi atau dikarenakan dari pengaruh inflasi-inflasi yang terjadi di negara lain. Saya ulangi, inflasi berdasarkan asalnya itu kita bagi menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, kemudian inflasi yang terjadi karena efek atau pengaruh dari inflasi negara lain atau kita sebut dengan imported inflation. Baik, anak sekalian, kemudian selain berasal dari asalnya atau berdasarkan asalnya, maka inflasi ini bisa kita kelompokkan, kita jeniskan berdasarkan dari sebabnya, dari penyebabnya. Kenapa inflasi itu terjadi? Kenapa terjadinya inflasi? Kenapa terjadinya harga barang naik itu naik? Maka kalau dilihat dari atau berdasarkan sebabnya, inflasi itu kita bisa istilahkan dengan demand pull inflation. Ya, demand pull inflation. Demand ini adalah permintaan, pull adalah tarian, ini inflasi. Jadi inflasi yang terjadi karena permintaan yang bertambah atau tarikan permintaan. Seperti yang sering saya sampaikan tadi, seperti di awal, ketika permintaan itu bertambah banyak, maka otomatis akan mengakibatkan harga-harga menjadi naik. Ya. Dalam video pembelajaran yang kemarin saya contohkan, ketika hari-hari biasa harga telur katakanlah per kilogramnya itu 15.000, maka ketika menjelang hari raya, ketika momen-momen tertentu, ketika banyak masyarakat konsumen yang menginginkan telur itu, permintaan menjadi bertambah. Maka akibatnya apa? Harga-harga barang terutama telur itu mengalami kenaikan. Semisal dari 15.000 menjadi 20.000 per kilogram, dan itulah terjadinya inflasi. Jadi yang pertama tadi adalah demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena tarikan permintaan atau permintaan terhadap barang dan jasa itu mengalami kenaikan. Terus kalian di samping itu ada inflasi yang terjadi karena cost push inflation. Ya, jadi karena cost push inflation. Apa itu? Cost ini adalah biaya, push ini adalah dorongan, ini inflasi. Jadi inflasi yang terjadi karena dorongan biaya produksi yang naik, biaya produksi yang bertambah banyak. Nah, bertambahnya biaya produksi itu bermacam-macam. Ya, otomatis biaya ini ada bermacam-macam. Ada biaya tenaga kerja, ada biaya bahan baku, dan biaya lain-lain. Ketika bahan bakunya harganya naik, maka otomatis mempengaruhi biaya produksi. Ketika tarif listrik katakanlah naik, maka akan mempengaruhi biaya produksi. Ketika UMR, UMP itu mengalami kenaikan yang diputuskan oleh pemerintah, otomatis biaya produksi juga akan mengalami kenaikan. Biaya bahan baku, biaya sewa, dan biaya lain yang terkait dengan produksi, yang terkait dengan faktor produksi naik, maka akan mengakibatkan harga barang menjadi naik, dan itulah nanti terjadinya yang namanya inflasi. Jadi sekalian, kalau dilihat dari sebabnya, inflasi itu ada dua jenis, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan bertambah, dan inflasi yang terjadi karena biaya produksi yang bertambah mahal, bertambah banyak. Oke, berikutnya ada inflasi yang berdasarkan sifatnya atau tingkat keparahannya. Ya, kira-kira Indonesia ini termasuk inflasi yang bagaimana? Nah, dari segi sifatnya atau keparahannya, inflasi itu dikategorikan menjadi inflasi yang ringan, inflasi yang sedang,
inflasi berat dan hiperinflasi. Berapa ukuran patokan suatu inflasi itu dikatakan inflasi yang ringan, yang sedang dan berat, ataupun hiperinflasi? Maka suatu inflasi dikatakan sebagai inflasi yang ringan itu apabila tingkat inflasinya di bawah 10%. Ya, masih di bawah 10%. Sepertinya untuk Indonesia angka inflasinya masih di bawah 10%. Nah, ketika suatu inflasi rentangnya itu terjadi sekitar antara 10 sampai dengan 30%, maka inflasinya itu disebut dengan inflasi kategori sedang. Ya, jadi ketika 10% sampai dengan 30%, maka dikategorikan inflasinya inflasi yang sedang. Nah, di atasnya itu, ketika inflasi itu rentangnya 30% sampai dengan 100%, ya, semisal tahun 2019 telur 1 kg itu 10.000, kemudian tahun 2020 per kilogramnya itu 20.000, ada kenaikan harga 100%, maka ini bisa dikategorikan menjadi inflasi yang berat. Ya, inflasi yang berat ketika apa? Ketika angka inflasi itu ada di kolom rentang 30% sampai dengan 100%. Dan ini yang terakhir yang berbahaya sekali, kelompok inflasi yang hiperinflasi. Jadi inflasi yang terjadi ketika sudah mencapai di atas angka 100%. Ya, ini sudah berat, akan bisa mengakibatkan suatu kekacauan perekonomian suatu negara apabila inflasi ini sudah mengalami angka di atas 100%. Nah sekalian, kalau boleh saya simpulkan untuk video kali ini, bahwasanya jenis-jenis inflasi itu satu, berdasarkan asalnya ada inflasi yang dikarenakan berasal dari dalam negeri, kemudian inflasi yang terpengaruh atau efek dari inflasi yang terjadi di luar negeri atau imported inflation. Kemudian inflasi berdasarkan sebabnya, ada inflasi demand pull inflation atau inflasi yang terjadi karena bertambahnya permintaan barang, ya, demand pull inflation. Kemudian ada cost push inflation atau inflasi yang terjadi karena bertambahnya biaya produksi. Kemudian terakhir, berdasarkan sifatnya inflasi kita kategorikan ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Sekalian, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa kalian pahami, kalian terima dengan baik, dan bisa untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, video berikutnya nanti kita akan ketemu pada saat-saat yang berikutnya tentang bagaimana cara menghitung laju inflasi. Demikian, terima kasih, mohon maaf selebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.